4 kali temui kepala Teto di Jakarta tak kunjung ada hasil. Taiwan tetap belum membuka diri untuk TKI. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Dan siapa yang salah dalam hal ini? Semua akan kita kupas dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan selamat menonton. Halo teman-teman semuanya yang berada dimanapun. Setelah Indonesia ditutup oleh Taiwan dalam pengiriman tenaga kerja atau TKI, hingga saat ini pihak Indonesia yaitu Kepala BP2MI terus-menerus mendatangi Teto di Jakarta untuk meminta membuka kembali. Hal ini dilakukan agar para calon TKI yang sudah lama menunggu, yang jumlahnya 6 ribuan lebih ya, agar bisa segera berangkat ke Taiwan, karena jika dialihkan ke negara lain pun mereka belum tentu cocok. Namun hingga saat ini Taiwan tetap belum membuka diri untuk TKI, padahal untuk negara lain seperti Vietnam, Thailand, Filipina dan tidak ada masalah sama sekali dan tetap bisa terbang ke Taiwan untuk bekerja, walaupun mereka juga ada yang positif saat tiba di Taiwan. Seperti 2 hari yang lalu 5 orang semuanya dari Filipina. Pertemuan mereka yang terakhir dilakukan pada 26 Februari kemarin. Sebagaimana dilansir Taiwan Today dengan judul Kepala Teto terima kunjungan Kepala BP2MI, bahas penangguhan pekerja migran. Pertemuan itu juga diberitakan oleh website resmi BP2MI dengan judul Temui Perwakilan Teto, Kepala BP2MI bahas rencana pembukaan penempatan PMI ke Taiwan. Berarti sudah ada rencana dibuka, tapi dari pihak Taiwan belum. Namun lagi-lagi pertemuan itu belum membuahkan hasil. Belum ada keputusan jelas, padahal 1 Maret Taiwan sudah melonggarkan perbatasan. Apakah alasannya COVID? Saya tidak yakin. Kalau menurut BP2MI, penutupan PMI oleh Taiwan ini hanya semata-mata kondisi Indonesia yang belum stabil. Masih banyak penambahan positif dan lainnya. Namun menurut pandangan saya, ada hal lain yang belum ada kesepakatan. Ya nggak? Lawang mahasiswa aja bisa, pengusaha aja bisa, tapi kenapa PMI nggak bisa? Semuanya kan sama-sama dari Indonesia. Apakah hal itu terkait ngototnya Indonesia meminta semua biaya ditanggung majikan? Atau ada kesepakatan tertentu khusus di luar itu yang belum disepakati? Atau sekedar Indonesia masih banyak pertumbuhan penularan COVID-nya? Kalau alasannya yang terakhir ini yaitu pandemi, untuk apa ada rapat dan pertemuan? Toh rapat dan pertemuan tidak akan membantu Indonesia keluar dari pandemi gitu. Saya nggak mau berspekulasi tentang hal. Kalian sudah paham sendirilah dan punya pandangan sendirilah terkait hal ini. Ada hal penting lagi yang menurut saya sangat sensitif. Masih ingatkah jadwal pertemuan dulu mengenai pembahasan zero cost dengan Taiwan yang semua orang menunggu-nunggu, lantas pihak Indonesia membatalkan secara sepihak, padahal Taiwan waktu itu sudah siap dengan pertemuan itu dan beritanya sudah di mana-mana, tapi pada waktu hari H ternyata dibatalkan dan tidak jadi. Kalau kita amati saat ini, Depnaker Taiwan tuh cenderung diam dan tidak seperti dulu menggebu-gebu ingin bertemu dengan BP2MI untuk bahas zero cost dan lainnya. Awal-awal di pertemuan pertama kedua itu sangat menggebu dan selanjutnya diam. Diamnya Depnaker Taiwan itu menurut kami setelah sharing dengan berbagai orang yang lama tinggal di Taiwan, itu ada beberapa hal penyebabnya. Pertama, Kepala BP2MI tidak hadir di pertemuan pertamanya. Jadi begitu Taiwan punya masukan dan usulan, harus dilaporkan dulu ke Kepala BP2MI dulu, nanti dimana seharusnya ini bisa langsung ditanggapi. Kedua, alasan kedua kenapa Taiwan diam, rencananya 2 minggu lagi waktu itu setelah pertemuan pertama itu kan ada pertemuan lagi. Begitu kurang sehari tiba-tiba BP2MI membatalkan ya, menunda, dan zero cost di Indonesia pun belum bisa dijalankan dengan berbagai alasan sehingga ditunda 6 bulan lagi. Orang Taiwan itu sepengetahuan kita ya, disiplinnya luar biasa. Mereka sangat menghargai waktu yang sudah diplanningkan sebelumnya. Tindakan ini bisa membuat orang Taiwan merasa kurang dihargai. Faisal Shah dalam live-nya kemarin juga menyinggung hal ini ya.
Menurutnya penutupan ini tidak hanya semata-mata karena pandemi, namun ada hal lain yang terkait aturan baru di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan diperbolehkannya WNI masuk ke Taiwan selain TKI yang masuk dalam skema aturan baru. Bahkan beberapa waktu lalu juga masih ada ABK-LG yang berangkat, penerjemah pun juga masih bisa berangkat ke Taiwan. Karena sektor ini tidak termasuk dalam aturan skema baru yang dibiayai oleh majikan, di mana majikan rata-rata itu harus mengeluarkan uang 70.000 minimal untuk mengambil seorang TKI, sedangkan mereka juga nggak mau rugi kan. Menurut Faisal, Taiwan memang belum klik dengan aturan zero cost yang diterapkan Indonesia. Pertimbangan warga Taiwan adalah terkait jika PMI yang baru datang lantas kabur atau pindah majikan atau majikan nggak cocok, maka majikan yang berdatangkan akan mengalami kerugian kan 70.000 aja untuk mengambil gitu. Menurut Faisal, daripada menerapkan zero cost ya, lebih baik menerapkan aturan baru yang meringankan beban TKI, yaitu meminta biaya agensi ditanggung majikan yang 1.800, 1.700 dan 1.500 di tahun ketiga itu, kemudian termasuk biayanya askes itu nggak dipotongkan dari TKW karena kasihan gajinya nggak naik, askesnya tiap tahun naik, kemudian perpanjangan paspor juga harus ditanggung majikan, akomodasi ditanggung majikan, itu lebih baik dan hal itu akan sangat meringankan beban PMI. Kata Faisal, saya akan rugi jika TKI bekerja lalu kabur jika tidak menerapkan aturan itu, jika zero cost diberlakukan ya. Faisal dalam live-nya mengatakan lebih baik aturan zero cost diundur dulu, diganti dengan aturan di atas itu tadi, aturan tadi ya, terkait biaya agensi dan lain-lain ditanggung majikan. Menurutnya akan susah Taiwan membuka diri jika hal ini tidak ada perubahan. Bulan 7 kalau nggak mundur diperpanjang lagi loh, gawat katanya. Menurutnya lebih baik mundur dari bersikukuh menjalankan aturan zero cost dan menerapkan aturan baru, yaitu biaya agensi perpanjangan paspor, askes, ARC itu ditanggung majikan. Kalau ini bisa goal, kata Faisal, saya orang pertama yang berdiri dukung bapak, katanya ya. Percuma juga sih kita bilang punya askes tiap bulan bayar askes, tapi kalau kita sakit kan langsung dipulangkan. Itu memang kenyataannya banyak seperti itu yang terjadi di Taiwan gitu ya. Nah, dalam berita di Taiwan pun saat mengumumkan pembukaan 1 Maret itu juga ditulis ya, bahwasanya pekerja migran Indonesia itu belum dibuka karena belum ada kesepakatan terkait masalah masuknya mereka. Bukan adanya kesepakatan terkait COVID ya, tapi terkait masalah masuknya mereka. Jadi ya nggak tahu ada masalahnya. Nah, sahabat BMI dimanapun berada, khususnya di Taiwan, menurut kalian kenapa Taiwan sampai saat ini belum membuka pengiriman TKI? Apa hanya alasan karena pandemi saja yang digembor-gemborkan saat ini, atau ada masalah lain? Zero cost atau masalah lain lagi? Atau ada mafia di belakang ini semuanya? Coba kalian yang hidup lama di Taiwan dan kalian yang lebih punya pengalaman banyak daripada kami, coba sharing di kolom komentar. Nanti kita bisa jadikan rujukan lagi untuk membahas isu-isu terkini terkait TKI.